dan kita sudah memasuki pada tanda-tanda besar yang ini menunjukkan semakin dekatnya, tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Ini tanda pertama, yakni keluarnya Imam Al-Mahdi yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, beliau memiliki nama sebagaimana nama Nabi dan nama bapaknya sebagaimana nama bapak Nabi. Dan Al-Mahdi merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Hasan ya bin Ali, tidak sebagaimana klaim orang-orang Syiah ya, yang mana mereka mengatakan Al-Mahdi merupakan keturunan daripada Husain, dan sebagian di antara mereka mengatakan Muhammad bin Hasan Al-Askari itu adalah Al-Mahdi, dan sekarang sudah ada ya, dan bersembunyi di sebuah gua ya, subhanallah. Nah, kemudian kita kemarin juga sebutkan hadis-hadis tentang munculnya Al-Mahdi, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang tidak menyebutkan namanya, akan tapi menyebutkan ciri-cirinya, dan sebagian lagi diriwayatkan oleh Kitubus Sunan ya, diriwayatkan oleh selain daripada Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih ataupun hasan. Nah, kemudian ada di antara para ulama yang mengarang tentang kitab-kitab tentang Al-Mahdi ya, menunjukkan kebenaran daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Dan juga ada di antara para ulama yang menolak akan adanya Imam Mahdi. Di antaranya ini pengarang kitab Tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Rashid Ridho ya, menolak akan berita-berita tentang Al-Mahdi. Subhanallah. Dan beliau intinya mengikuti pendapat seorang ahli sejarah namanya Ibnu Khaldun ya, yang mengatakan bahwasanya setelah mengecek hadis-hadis tentang Al-Mahdi, tidak ada ya hadis yang benar yang menunjukkan akan keluarnya Imam Mahdi dan termasuk di antara tanda hari kiamat, kecuali sedikit. Maka perkataan ini pun ya perlu dikoreksi. Kalaulah memang sedikit, kalaulah cuma satu hadis, kalau benar itu datang dari Rasulullah SAW yang berkenan tentang Imam Mahdi, maka wajib kita imani. Yang kedua, Ibnu Khaldun bukan termasuk ulama ahlul hadis ya. Yang ketiga, bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan selain daripada Bukhari dan Muslim yang menunjukkan akan yang kemarin kita sudah bahas ya, akan keluarnya Imam Mahdi. Subhanallah ya. Dan tentunya hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bukan berarti bukan hadis sahih. Nah, ini diantara bantahan para ulama. Subhanallah. Dan juga perkataan Rashid Ridho, yakni Syekh Rashid Ridho, pengarang kitab Tafsirul Manar, bahwa keterangan tentang munculnya Al-Mahdi ini banyak riwayat-riwayat Israiliyat ya, dan juga yang banyak di situ kepalsuan ya, dan juga bualan-bualan daripada orang-orang Sufi, orang-orang Syiah, serta dusta mereka. Tentunya kebenaran ataupun banyaknya dusta orang-orang Syiah tentang munculnya Imam Mahdi dan juga kisah-kisah yang ya memiliki kontradiksi dan tidak memiliki keotentikan ya, tentunya kita tidak mengambilnya. Yang kita ambil adalah apa-apa yang memang itu datang dari Nabi SAW tentang nanti di antara tanda hari kiamat akan munculnya Imam Mahdi yang membawa keadilan. Subhanallah ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, termasuk pada tanda yang kedua di antara tanda-tanda besar hari kiamat, yakni turunnya Al-Masihud Dajjal, keluarnya munculnya Al-Masih Ad-Dajjal ya, keluarnya Dajjal. Nah, kemudian makna Al-Masih, apa itu Al-Masih ya, disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi salasan wa isrina qawlan fi istiqaqi hadzal lafaz. Jadi makna Al-Masih ya, Al-Masih itu ada dua, Al-Masih Isa Al-Masih dan Al-Masihud Dajjal, sama-sama Al-Masih. Ternyata makna Al-Masih ini memiliki makna yang sangat banyak. Subhanallah. Al-Imam Qurtubi menyebutkan ada 23 makna. Subhanallah, ini bahasa Arab ya. Kita dibuat takjub dengannya. Kadang ada satu kalimat itu maknanya banyak sekali. Subhanallah. Naam. Dan sebagian para ulama
Ini pemilik kitab Al-Qamus mengatakan ada 50 makna dari kata Al-Masih. Ya. Yang intinya beliau Yusuf Al-Muqbil mengatakan wa hadzal lafdhu tutlaku ala siddiq wa ala dilli al-kadzdzab. Dan makna Al-Masih intinya memiliki dua makna, bisa dikatakan dengan kebenaran, kejujuran, atau bisa diartikan dengan kedustaan ataupun kesesatan. Jadi ada dua Al-Masih. Yang pertama yakni Isa Al-Masih, ya, yang membawa kebenaran. Yang kedua yakni Al-Masihud Dajjal yang membawa kedustaan dan kesesatan. Naam. Fal Masihu Isa bin Maryam alaihissalam as-siddiq wal Masihud Dajjal ad-dillil al-kadzdzab. Maka Nabi Isa Al-Masih termasuk juga Al-Masih, ya, beliau Al-Masih yang bermakna kebenaran. Sedangkan Dajjal Al-Masihud Dajjal adalah Al-Masih yang bermakna al-kadzdzab, kedustaan dan juga, ya, kesesatan. Dan Allah Ta'ala ciptakan dua Al-Masih, subhanallah, ya, yang mana satu merupakan lawan daripada satunya. Dan nanti yang akan membunuh Dajjal adalah Al-Masih juga, yakni Nabi Isa Al-Masih, subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, fa Isa Masihul Huda. Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih, dialah, ya, yang membawa petunjuk. Yubri'ul akma wal abras. Disebut Al-Masih karena artinya itu mengusap, menutup. Karena beliau memiliki mujizat, ya, dengan mengusap seorang yang matanya buta menjadi bisa melihat. Ya, seorang memiliki penyakit kusta di kulitnya, ya, ataupun albino menjadi sembuh. Wa yuhyil mauta biidznillah. Dan juga Nabi Isa Al-Masih disebut Al-Masih karena bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Ta'ala. Ini diantara mujizat Nabi Isa Al-Masih. Adapun Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal la'anallah Masihud Dolalah. Ada Al-Masih dalam makna kesesatan, ya, kebohongan. Yuftinun nasa bima yu'tahu minal ayat. Nanti dia akan memberikan fitnah, ya, kepada manusia dengan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, tanda-tanda, kelebihan-kelebihan. Nanti, ya, Dajjal bisa menurunkan hujan, memerintahkan langit untuk turun hujan, maka turunlah hujan. Wa ihya'ul ard bin nabat. Dan nanti Dajjal ketika muncul, ya, dan tidaklah dia melewati negeri-negeri daripada yang ada di dunia ini kecuali menebar fitnah. Dia akan perintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh keluar, ya. Dan banyak sekali nanti, subhanallah, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Masihud Dajjal, yang ini merupakan ujian bagi manusia di akhir zaman. Dan inilah ujian yang paling besar, ya. Maka daripada itu Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung daripada Al-Masihud Dajjal di penghujung daripada salat kita. Nah, kemudian wasumnya Dajjal Masihan. Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih li'anna ihda ainaihi mamsuha. Disebut Al-Masih karena salah satu daripada kedua matanya itu mamsuha. Ya, Al-Masih mamsuha maknanya buta. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, li'annahu yamsahul arda fi arba'ina yauman. Yang kedua disebut Al-Masih Dajjal ini karena nanti, ya, Dajjal ini akan melewati bumi, melewati negeri-negeri yang ada di bumi ini selama 40 tahun, menebar daripada, ya, fitnah. Maka pendapat yang pertama ini yang lebih kuat, kata beliau. Disebut Al-Masih, ya, Dajjal ini karena buta mata sebelahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna dajjala mamsuhul ain. Sesungguhnya Dajjal ini, ya, buta matanya, mamsuh, maka disebut sebagai Al-Masih. Subhanallah. Ini tentang Al-Masih. Kemudian makna Dajjal. Adapun lafaz Dajjal, ya, dari kata Dajjala, ya. Contohnya ucapan Dajjalal ba'ir idza talaha bil qatran wa ghattahu bihi, ya, yang artinya ketika menutupi atau ketika mewarnai,
ya. Dajjalal ba'ira, tunggangan itu ataupun onta itu telah diwarnai. Ya, jadi dajjal di mana menutupi ataupun mewarnai. Wa aslud dajjal ma'nahul khalal. Ya, yuqalu dajjal idza labasa wa mawah. Naam. Disebut dajjal ketika dia mewarnai, membuat kerancuan, ya. Subhanallah. Ataupun mencampur adukkan. Ini namanya makna daripada dajjal. Wa dajjal al-muwahihu al-kadzdzab al-mumakhrik. Maka dajjal maknanya adalah dia yang membuat kerancuan, mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Maknanya yakni membuat yang batil itu yang hak, yang membuat hak itu batil. Dan dia juga memiliki ya kemampuan-kemampuan yang luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Wa huwa min abniyatil mubalaghah ala wazni fa'al. Ya, kalimat dajjal dalam bahasa Arab ini dalam wazan bentuk mubalaghah. Ya, dalam wazan fa'al dajjal. Maknanya banyak sekali kedustaan yang dia buat dan juga talbis, ya, menyamar-nyamarkan ataupun mencampur adukkan. Subhanallah. Dan jamak daripada dajjal dajjalun. Jadi para pendusta itu bisa disebut sebagai dajjal, maknanya pendusta. Ya. 6. Kemudian Imam Malik memberikan jamak daripada dajjal itu sebagai dajajalah. Jadi ada 2 jamak daripada dajjal. Yang pertama dajjalun, yang kedua dajajalah. 6. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Qurtubi menyebutkan ya bahwasannya dajjal dalam bahasa, menurut bahasa, memiliki banyak makna. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, walafdu dajjal asbahat alaman alal masih al-a'war al-kadzdzab. Maka jadilah nama dajjal ini ya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat ini munculnya dajjal. Ya, fitnah dajjal nanti muncul di akhir zaman. Subhanallah. Naam. Maka jadilah nama al-masihu ad-dajjal, yakni dia dajjal yang a'war. Ya, dajjal yang buta mata sebelahnya, picak. Dia pendusta. Ya. Naam. Wasumnya dajjal dajjalan, dan disebut dajjal adalah dajjal li'annahu yughattil haqqa bil batil, karena dia akan menutup kebenaran dengan kebatilan. Ya. Atau li'annahu yughatti ala nas kufrahu bikadibihi. Ya, disebut sebagai dajjal nanti dia akan membuat manusia itu kufur dengan kedustaan-kedustaan yang dia buat, dengan talbis yang dia buat. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, kemudian sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat dajjal? Ya, apakah dajjal itu simbol-simbol, ataukah dia manusia? Ya, ataukah dia adalah merupakan bentuk majas, bukan hakikat? Ya, beliau mengatakan ad-dajjalu rajulun min bani Adam. Dajjal adalah seorang laki-laki keturunan Adam. Jadi dajjal bukan simbol-simbol, simbol suatu negara, ya, subhanallah, dan lain sebagainya. Yang jelas dia adalah memang manusia, ya, dan dia memiliki sifat-sifat yang banyak yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini nanti kita bacakan, ya, agar manusia mengenalnya. Dan ini salah satu bentuk peringatan Nabi kepada manusia, hati-hati dengannya. Subhanallah. Hatta idza kharaja arafahul mu'minun, sampai nanti ketika dajjal ini muncul keluar, orang-orang beriman akan mengetahuinya dia itu dajjal. Fala yuftanuna bihi, dan mereka tidak terfitnah. Adapun yang mengikuti dajjal, yang terfitnah dengan fitnah dajjal adalah bukan orang-orang yang beriman. Orang beriman tahu dia dajjal. Subhanallah. Bal yakunu ala ilmin sifatihi allati akhbara biha as-sadiqu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang beriman mengetahui sifat-sifatnya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi, maka dia pun tidak terpengaruh dengan tipu dayanya. Wa hadhihi sifat tumayyizu an ghairihi minan nas, ya, dan sifat-sifat yang dimiliki dajjal ini yang membedakan dengan manusia yang lainnya. Fala yaktaru bihi illal jahil alladhi sabaq alaihi syaqwa, dan tidak ada yang tertipu olehnya
Ya, tidak ada yang termakan tertipu daya daripada Dajjal kecuali orang-orang yang jahil tentang Dajjal. Orang-orang beriman yang mereka beriman dengan hari akhir, mempelajari tentang kabar-kabar baginda Rasulullah SAW tentang ciri-ciri Dajjal, dia tidak akan terpengaruh ya dengan tipu dayanya. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah ya keselamatan daripada fitnah Dajjal. Nah, kemudian wa min hadhihi sifat annahu rajulun syabun ahmar. Di antara sifat-sifatnya, dia seorang laki-laki syabun, masih muda. Ya, Dajjal itu masih muda, pemuda. Ahmar, berkulit merah. Qasirun, orangnya pendek. Ya. Afja'u, dia memiliki kaki yang berjarak antara kanan dan kiri. Maksudnya kakinya itu seperti ya, O. Ya. Subhanallah, orang yang kena penyakit apa itu yang kakinya itu berjarak. Ya. Ja'lu ra'si, rambutnya itu keriting. Ajla jabaha, keningnya lebar. Aridun nahri, ya, yakni apa namanya, pundaknya ini bidang, ini dempal. Orangnya pendek, pundaknya lebar, jadi dia dempal, rambutnya keribu. Mamsuhul ainil yumna, mata kanannya itu buta, ya, picek. Wahadil ain laisat binati'ah wala hajra, matanya ini ya tidak keluar dan juga tidak masuk. Masya Allah. Jadi mata kanan itu aneh, ya. Subhanallah. Tidak keluar juga tidak masuk ke dalam, ya. Ka'annaha inabah tafi'ah. Mata kanan itu seolah-olah anggur yang menonjol. Anggur yang menonjol. Subhanallah. Wa ainul yusra 'alaiha dufra ghalidha. Sedangkan mata kirinya, di atas mata kirinya itu ada daging yang tumbuh. Ya, daging yang tumbuh. Ya, jadi mata kanannya itu picak, seolah-olah buah anggur yang menonjol yang keluar. Ya, sedangkan mata kirinya itu dia bisa melihat, tapi di atasnya ada benjolan ya seperti daging yang tumbuh. Wa maktubun baina ainaihi kafa'ra bil huruf al-muqatta'ah. Ya. Dan di antara kedua matanya ada tertulis huruf-huruf yang terpisah, kaf, fa, ra. Au kafirun biduni takti, atau bisa jadi ya tertulis tidak terputus-putus, langsung kafirun. Yaqra'uha kullu muslimin katib wa ghairu katib. Yang bisa membaca adalah seorang muslim mukmin, baik yang dia bisa membaca ataupun yang buta huruf. Ya, seorang muslim, seorang mukmin dia bisa melihat tanda ya tulisan kafir di antara kedua mata Dajjal. Min sifatihi annahu aqimun la yuladulah. Dan di antara sifat daripada Dajjal, dia seorang yang mandul, yang tidak memiliki anak. Naam, wa hadhi ba'dul ahadits as-sahihah allati jaa fiha dzikru sifatus sabiqah. Dan kita akan menyebutkan hadis-hadisnya ya tentang sifat-sifat daripada Dajjal. Nah, yang pertama ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bainama ana naimun atufu bil bait. Rasulullah bersabda, aku pernah bermimpi, ya, aku tawaf di Baitullah. Kemudian beliau pun menyebutkan dalam mimpinya ketika tawaf, beliau melihat Nabi Isa dan juga melihat Dajjal. Dan setelah itu beliau memberikan sifat-sifat daripada Dajjal. Faqala fa idza rajulun jasimun, dia orangnya pendek, ahmar, kulitnya merah, ja'dur ra'si, rambutnya ya keriting ataupun keribu, a'warul ain, matanya buta sebelah, ka'anna ainahu anabah tafi'ah, seolah-olah matanya yang buta itu bagaikan anggur yang menonjol. Subhanallah. Disebutkan ya, keluar enggak keluar, juga masuk enggak masuk. Itu mata kanannya. Qalu hadza Dajjal aqrabun nas bihi syabahan Ibnu Qattan. Ya. Dan Dajjal ini, ciri-ciri Dajjal itu sangat mirip dengan seorang yang disebut sebagai Ibnu Qattan. Ya. Subhanallah. Ibnu Qattan. Ibnu Qattan ini seorang yang ya namanya adalah Abdul Uzza.
ya, dan dia dari suku Khuza'ah, ya, dan dia meninggal pada masa jahiliyah. Ada seorang yang mirip dengan Ibnu Qattan di masa jahiliyah, yang mirip dengan Dajjal, namanya Ibnu Qattan di masa jahiliyah. Subhanallah. Dan nanti di masa Rasulullah hidup, ya, ada orang yang mirip dengan Dajjal, dan sebagian para sahabat menganggap dia adalah Dajjal, ya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Dajjal baina dhahranin nas. Suatu ketika Rasulullah pernah menyebutkan tentang Dajjal di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah sahabat. Ya. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala laisa bi'awar." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah picek. Ya. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala memiliki mata. Subhanahu, sesuai dengan keagungannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak dalil daripada Quran, ya. Karena Rasulullah sifatkan sungguhnya Allah Ta'ala tidak bijak. Ala wa innal masihad dajjal awar al-ain al-yumna. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu dia orangnya picak buta mata kanannya. Ka'anna ainahu inaba tawfiyah atau tawfiyah, seolah-olah, ya, matanya yang picak ini bagaikan buah anggur yang menonjol. Kemudian hadis daripada Nawas ibnu Sam'an, qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi Dajjal. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda mensifati kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal, ya. Dan ini diantara jasa para sahabat, ya. Para sahabat mengkabarkan kepada para tabi'in mengkabarkan kepada tabi'ut tabi'in, ya, dan seterusnya sampai kepada kita, sehingga kita mengetahui bagaimana sifat-sifat Dajjal. Beliau mengatakan innahu syabun qatatun. Dajjal itu adalah seorang pemuda, jadi dia masih muda, ya. Qatatun, ya, rambutnya itu kriwul. Ainuhu tafiyah, ya, matanya itu menonjol, maksudnya mata kanannya. Ka'anni usabbihuhu bi Abdul Uzza ibnu Qatan, ya, sampai-sampai aku bisa, ya, menyebutkan orang yang mirip dengannya, yakni Abdul Uzza yang ibnu Qattan, ya. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis keempat, hadis daripada Ubadah ibnu Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masihad dajjal rajulun." Ini jelas sekali. Maka sungguh salah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu simbol, ya, pergerakan dan lain sebagainya, ataupun negara. Ya, ada negara yang mata uangnya itu ada gambar mata satu, dia Dajjal. Bukan. Rasulullah SAW sebutkan, ya, inna masihad dajjal rajulun. Sungguh al-masih ad-dajjal ini adalah seorang laki-laki, rajulun qasirun, orang yang pendek, ya, jadun, ya, orangnya itu keriting, a'war, buta, ya, matmusul ain, ya, matanya buta, laisa bina itatin wala hajra, ya, matanya yang buta ini aneh, ya, tidak keluar dan juga tidak masuk. Fa in albasa alaikum, ya, kalaulah dia menipu kalian ataupun membuat kerancuan, karena nanti Dajjal mengaku dia nabi, mengaku dia adalah Tuhan, ya, Dajjal nanti mengaku dia adalah Tuhan. Kalaulah dia sampai menipu kalian, mengaku dia adalah Tuhan, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah sungguh Rabb kalian itu tidaklah buta, ya, tidaklah buta. Subhanallah. Kemudian yang kelima, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa amma masihud dalalah. Adapun al-masih ad-dalalah, ya, yakni masihud dajjal, ya, fa innahu a'warul ain, matanya buta, ajla jabha, keningnya lebar, aridun nahri, ya, pundaknya, ya, itu bidang, ya, fihi dafaun, ya, naam, fihi dafaun, yakni di sini dafa, yakni mana bongkok, dia agak bongkok, bungkuk, ya. Subhanallah. Di sini ada tambahan, Dajjal itu bungkuk. Naam, yang keenam, fi hadisi Hudzaifah, hadis daripada Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibnul Yaman,
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ad-dajjalu awarul ain al-yusra. Ya, ini ada, ya, kalau tadi disebutkan mata kanannya adalah yang buta, adapun hadis daripada Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan dajjal itu buta ataupun cacat mata kirinya. Ya. Jufal syar, rambutnya itu gimbal. Syar yani jufal yani gimbal. Ya, sebutkan keriting, keribu, gimbal. Subhanallah, ini adalah dajjal. Ya. Wa fi hadis Anas qala wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Hadis daripada Anas, di antara kedua matanya itu tertulis kafirun. Ya. Wa fi riwayat, di riwayat yang lainnya tidak langsung tertulis kafir, tapi terputus-putus hurufnya. Kaf, fa, ra. Yaqra'u kullu muslim. Setiap muslim bisa membaca tulisan tersebut. Subhanallah. Ya, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman tidak akan mampu dan tidak bisa membaca tulisan yang ada di kening, ya, daripada dajjal. Nah, kemudian wa hadhil kitabah haqiqatun ala dhahiriyah. Ya, jadi tulisan kafir yang ada di kening dajjal itu hakikat. Memang seperti itu. Bukan majas, ya. Wala yuskilu ru'yatu ba'din nas li hadhil kitabah duna ba'din, ya. Dan manusia nanti, orang-orang beriman, tidaklah mereka kerepotan untuk membaca tulisan yang ada di kening dajjal, ya. Wa qiraatil ummi laha, dan orang yang enggak bisa baca, yang buta huruf pun bisa membacanya dengan syarat dia beriman. Wa dzalika annal idraka fil basari yakhluqu Allahu lil abdi kaifa syaa wa mata syaa. Karena sungguh penglihatan itu Allah Ta'ala yang ciptakan, dan tentu terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat sebagaimana Allah Ta'ala buat nanti orang-orang beriman yang sanggup membaca tulisan yang ada di kening dajjal, dan Allah Ta'ala juga sanggup untuk membuat orang-orang yang tidak beriman tidak sanggup untuk membaca tulisan tersebut walaupun dia pandai baca, ya. Naam. Kama yara al-mu'min al-adilla bi'aini basira, sebagaimana seorang mukmin itu bisa melihat dalil-dalil tentang, ya, ketuhanan, tentang keesaan Allah Ta'ala, ya. Orang-orang beriman bisa melihatnya, dan sebagaimana orang-orang kufar mereka tidak mampu melihat dalil-dalil, keterangan-keterangan tentang, ya, akan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, intinya Allah Ta'ala buat nanti orang-orang beriman saja yang bisa membaca tulisan tersebut yang ada di kening dajjal. Berkata Al-Imam Nawawi rahimah ta'ala, as-sahih alladhi alaihi al-muhakkikun anna hadhil kitaba ala dhahiriha. Yang sahih adalah tulisan tersebut adalah benar, ya, secara dhahir, bukan majas, bukan mencerminkan suatu negara adidaya yang mereka kufur, menentang Islam, bukan. Ya, dia seorang laki-laki yang mana di keningnya tertulis, ya, tulisan kafirun ataupun kafara. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala buat tulisan tersebut sebagai tanda di antara tanda-tanda, ya, akan kedustaannya, akan kekufurannya, ya, akan kebatilan daripada dajjal. Yadharuhallahu Ta'ala likulli muslim, yang Allah Ta'ala nampakkan tanda tersebut kepada setiap muslim, ya, baik yang bisa membaca ataupun yang buta huruf. Wa yukfiha amman arada syaqawah wa fitnah, dan Allah Ta'ala, ya, buat orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebinasaan, ya, tidak sanggup untuk melihat tanda tersebut, dan mereka orang-orang terfitnah dengan fitnah dajjal. Subhanallah. Kemudian di antara sifat-sifatnya juga datang hadis daripada Fatimah binti Qais di kisah Jassasah, kisah tentang Jassasah, ya, kisah tentang Tamim Ad-Dari, ya, bertemu dengan dajjal. Nanti kita akan kisahkan, ya. Hadis namanya hadis Jassasah, kisah Jassasah. Fa fi qala Tamim Ad-Dari, berkata Tamim Ad-Dari, fantolakna siraan, kami pun, ya, menuju kepadanya dengan cepat. Yani cerita tentang kisah Tamim Ad-Dari ketika terdampar di sebuah pulau, ya. Kemudian dia bertemu dengan makhluk yang sangat besar yang semuanya, ya, ditumbuhi dengan bulu-bulu seluruh badannya, sampai dia tidak tahu mana yang depan mana yang belakang, ya. Makhluk ini pun berkata untuk menemui seseorang yang ada di dalam, ya, kuil,
Segera Tamim pun menuju ke dalam kuil. Hatta dakhalna ad-dair, sampai aku pun masuk ke dalam kuil. Fa idza fi adamu insan ra'ainahu qattu wa asaddu ya wathaqan, sampai aku melihat seorang ya yang besar yang aku lihat, dan sedangkan dia sedang dalam kondisi terbelenggu, diikat. Jadi intinya di antara sifat Dajjal, dia besar juga, pendek besar ya, subhanallah. Kemudian di antara sifat Dajjal juga hadis daripada Imran ibnu Husain ya radhiyallahu an, beliau mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan mulai daripada Adam sampai nanti tegaknya hari kiamat ya, yang menebar fitnah yang paling besar melebihi fitnahnya Dajjal. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian hadis yang terakhir di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal, wa amma anna Dajjal la yuladulah, ya, bahwasanya Dajjal itu mandul, tidak memiliki anak. Falamma jaa fi hadis Abi Sa'idin Khudri fi qissati ma bin Sayyad, ya. Jadi nanti ada seorang yang bernama Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kondisi ataupun perawakannya bagaikan Dajjal, sifat-sifatnya, subhanallah. Dan dia pun memiliki keanehan-keanehan, ya, memiliki keanehan-keanehan sampai para sahabat mengira dia adalah Dajjal, ya. Kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri ketika bersama Ibnu Sayyad, ya. Faqad qala li Abi Sa'id, ketika semua orang-orang menuduh Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, itu merasa enggak enak karena semua orang menganggap dia ini Dajjal. Orang-orang pun takut dengannya, ya. Sampai ketika Abu Sa'id Al-Khudri pernah pergi bersama Ibnu Sayyad ini, ya, dalam rangka untuk haji ataupun umrah, ya. Ketika singgah di suatu tempat, Abu Sa'id Al-Khudri bersama Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad pun memberikan kepadanya, menyuruh kepadanya untuk minum air di sebuah wadah. Abu Sa'id Al-Khudri berkilah, ya, kayaknya ini tempatnya panas, kita minum di tempat yang lain. Sebenarnya dia takut untuk meminum bekas dari tangan Ibnu Sayyad yang dikira Dajjal, ya. Maka Ibnu Sayyad pun tahu ini kilah saja ini. Sebenarnya dia tidak mau minum dari bekas tanganku karena dikira aku ini Dajjal. Ya, maka berkata Ibnu Sayyad, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Bukankah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yuladulah." Bahwasanya Dajjal itu tidak memiliki anak, mandul. Ya, sedangkan aku memiliki anak, aku tinggalkan aku di Madinah. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Fal malakhid fi riwayat as-sabiq anna fi ba'diha wasfu ainail yumna bil a'war. Kalau tadi kita cermati hadis-hadis tentang pensifatan daripada Dajjal, bahwasanya mata kanannya ini adalah yang buta, ya. Sedangkan di riwayat yang lainnya menunjukkan mata kirinya cacat, ya. Dan subhanallah, dua riwayat ini, ya, bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan. Maksudnya wadhabal qadi, tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Qadi Iyad menyebutkan anna ainai Dajjal kiltaihima mu'ibah, bahwasanya kedua mata Dajjal itu ternyata dua-duanya itu, ya, cacat. Mata kanannya itu buta seperti anggur yang menonjol, mata kirinya di atasnya ada daging tumbuh, di atas matanya ada daging benjolan yang tumbuh, ya. Lianna riwayat kulluha sahihah, dua riwayat ini adalah sahih, tidak mungkin bertentangan dalil satu dengan dalil yang lainnya. Ya, tidak ada dalam agama kita itu kontradiksi, ya, antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, antara Quran dengan sunnah ataupun sunnah dengan sunnah yang lainnya, kecuali ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah satu di antara dalil ini tidak sahih, ya. Kemudian yang kedua, akal kita yang belum bisa mengkompromikan daripada dua dalil ini, ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian, ya, tentunya dua mata Dajjal adalah cacat. Yang pertama adalah buta, yang kanan, yang kiri karena ada daging yang tumbuh di atas matanya, tentunya dia tidak bisa melihat sebagaimana, ya, mestinya. Subhanallah.
ya, ada sesuatu yang menutupi mata kirinya, sedangkan mata kanannya sudah buta. Naam. Berkata Imam Nawawi, hadal jam'u huwa fi nihayati minal hasan, dan penggabungan ini adalah ini yang terbaik, menggabungkan hadis-hadis tentang ya mata Dajjal yang kanan dan yang kiri, dua-duanya cacat. Yang kanan itu buta, yang kiri itu tidak buta tapi di atas ya, di atasnya ada benjolan daging yang tumbuh. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, apakah Dajjal hidup? Masih hidup ya sekarang, ataukah ya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita akan ya membahas tentang seorang yang bernama Ibnu Sayyad, ya, karena sebagian daripada sahabat ataupun sebagian daripada ulama mengatakan Ibnu Sayyad ialah Dajjal, ya, karena ciri-ciri yang ada padanya. Naam, wa idza kana Dajjal ghairu Ibnu Sayyad fa hal huwa mawjudun qabla an yadhhara bi fitnati aula. Kalaulah memang Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, apakah Dajjal itu sudah ada ya sebelum dia akan muncul dan menebarkan fitnah di tengah-tengah manusia? Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang Ibnu Sayyad. Ya, dalam pembahasan tentang Dajjal kita akan membahas seseorang tokoh namanya Ibnu Sayyad. Namanya adalah Sofi. Dan ada yang mengatakan dia namanya adalah Abdullah. Ya, dahulu dia seorang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, dan ada yang mengatakan dia dari kalangan Ansor. Yang jelas dia orang Madinah. Ya, dan Rasulullah SAW ketika pindah ke Madinah dia masih kecil. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dia masuk Islam. Ya, dan anaknya bernama Umarah, termasuk di antara ya tabi'in yang ada di Madinah. Dan Imam Malik mengambil riwayat daripada Umarah, anak daripada Ibnu Sayyad. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Isabah, ya, menyebutkan perkataan Imam Dhahabi. Imam Dhahabi mengatakan, wa min waladihi Umar ibnu Abdullah ibnu Sayyad. Ya, dan di antara anak daripada Ibnu Sayyad adalah Umarah. Ya, wa kana min khiyaril muslimin, dan orang ini orang yang sangat bagus. Khiyar Umarah ini, ya, seorang tabi'in. Wa min ashabi Sa'id bin Musayyab, teman daripada Sa'id bin Musayyab, ya, tabi'in yang ada di Madinah. Dan Imam Malik mengambil riwayat daripadanya. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Summa qala wa fil jumlah la ma'na li dzikri Ibnu Sayyad fi sahaba li annahu in kana dajjal fa laysa bi sahabin qat'an. Ya, tentang pembahasan tentang Ibnu Sayyad sekarang. Ya, apakah Ibnu Sayyad ini sahabat ataupun enggak? Ya, subhanallah, dibahas oleh para ulama. Ya, kalaulah dia dajjal, tentu bukan sahabat. Ya, tentu bukan sahabat. Li'annahu yamutu kafiran. Ya, karena dajjal itu mati dalam keadaan kafir. Wa in kana ghairuhu fa huwa halul qayyu nabiyyu man yakun musliman. Ya, naam, lakin in aslama, kalaulah dia memang masuk Islam Ibnu Sayyad ini, fa huwa tabi'iyun lahu ru'yah, tentunya ya dia termasuk daripada kalangan tabi'in yang melihat Nabi. Ya, kama qala Dhahabi, sebagaimana Imam Dhahabi. Dia Ibnu Sayyad ini berselisih para ya ulama apakah dia tergolong sahabat ataupun tabi'in, padahal dia bertemu dengan Nabi. Naam, wa tarjama Ibnu Hajar fi kitab Tahdhibut Tahdhib li Umar ibnu Sayyad, faqala Umar ibnu Sayyad. Naam, yang kita tinggalkan ini tentang keadaan Ibnu Sayyad, ya, karena Ibnu Sayyad dajjalan, ya, wa kana yatahakkan ahyanan. Ibnu Sayyad itu orangnya itu sering berdusta, ya, dan sifat-sifat yang ada padanya itu sama dengan dajjal, matanya picek, ya, dan dia nanti terlahir dalam kondisi sudah berkhitan, dan banyak dia itu seperti memberikan informasi-informasi yang aneh. Ya, wa kana yatahakkanu ahyanan
fa yusaddaqu wa yukaddabu, dan terkadang dia memakai ya ilmu-ilmu perdukunan. Ya, terkadang dia dibenarkan ucapannya, terkadang didustakan. Fantasara khabaruhu bainan nas, maka kabar tentang Ibnu Sayyad ini pun menyebar di tengah-tengah manusia. Wa sa'a annahu dajjal, dan tersebarlah berita-berita hoax atau berita-berita yang menyebar di kalangan manusia, dia adalah dajjal. Ya, subhanallah, ikhwan yang Allah taala muliakan. Dan Nabi pernah mengetesnya untuk memastikan dia dajjal ataupun tidak. Ya. Lama sa'abainan nas Amr ibnu Sayyad, ketika telah menyebar ya kisah tentang Ibnu Sayyad ini, bahwasanya dia adalah dajjal sebagaimana yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi SAW ada padanya, maka Nabi pun ingin mengeceknya, mengujinya untuk mengetahui benar tidaknya dia itu dajjal ataupun tidak. Fakana yadhabu ilaihi mukhtafiyan hatta la yas'uru bihi Ibnu Sayyad. Ya, pernah Nabi SAW datang mendatanginya dengan sembunyi-sembunyi supaya dia tidak tahu. Ya, rojaan an yasma'a minhu syai'an, Nabi berharap mendengar sesuatu yang keluar daripada lisan Ibnu Sayyad. Ya, wa kana yuwajjihu ilaihi ba'dul as'ila allati takshifu an haqiqatihi, dan Nabi telah pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibnu Sayyad untuk mengetahui hakikat apakah dia dajjal ataupun bukan. Ya, ikhwan yang Allah taala muliakan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar pernah bersama Nabi SAW dan juga bersama para sahabat yang lainnya, ya, pergi dan mendapatkan Ibnu Sayyad sedang bermain-main bersama anak-anak yang ada di Madinah. Ya, waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hilm, waktu itu Ibnu Sayyad sudah mulai akan balik. Ya, falam yas'ur hatta daraban nabiyyu biyadihi, dan dia pun tidak menyangka sampai Nabi pun menepuk punggungnya. Ya, subhanallah, dengan tangan beliau. Tsumma qala li Ibnu Sayyad, kemudian Rasulullah pun berkata kepada Ibnu Sayyad yang waktu itu masih kecil dan hendak balik, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Rasulullah? Fanadara ilaihi Ibnu Sayyad pun melihatnya, memandangnya. Faqal ashhadu annaka rasulul ummiyin, aku bersaksi engkau adalah rasul yang ummi. Ya, aku bersaksi engkau adalah rasul yang ummi. Ya, faqala Ibnu Sayyad Nabi, kemudian dia pun berkata kepada dia, membalas, atashhadu anni Rasulullah, sekarang engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, farafadahu, maka Rasulullah pun tinggalkan dia. Ya, waqala, maka Nabi pun bersabda, amantu billahi wa bi rasulih. Ya, aku beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Allahu a'lam. Qala di sini Rasulullah ataupun Ibnu Sayyad. Ya, faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepadanya, mataro. Ya, apa yang engkau lihat? Qala Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini sadiqun wa kadibun, datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, khalatu alaikal amru, sungguh kacau pikiranmu. Subhanallah. Summa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun berkata kepadanya, inni khaba'tu laka khabi'an, apakah aku menyembunyikan sesuatu padamu? Adakah yang ada padaku yang kusembunyikan? Maka berkata Ibnu Sayyad, huwa duh, ya, adalah duh, maksudnya adalah dukhon, asap, yang ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi Ibnu Sayyad menjawab sebagaimana dukun berkata, terpotong-potong, duh, ya. Maka Rasul bersabda, ikhsa falan ta'dua qadrak, duduklah, sungguh ya engkau tidak melampaui daripada kemampuanmu. Subhanallah. Mendengar hal ini, berkata Umar yang waktu itu hadir bersama Rasulullah, dakni ya Rasulullah adribu unuqahu, ya, biarkan ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya, ya, karena dia mengira dia adalah dajjal. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, ya, in yakunhu falan ya tusallit alaihi, kalau memang dia dajjal engkau tidak akan sanggup membunuhnya, bukan engkau yang membunuhnya. Ya, wa in lam yakunhu fala khairu laka fi qatli, dan tidak ada gunanya engkau membunuhnya. Kalau memang dia dajjal, bukan engkau yang membunuhnya. Ya, kalau dia bukan dajjal, maka tidak ada gunanya engkau bunuh dia.
Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Di riwayat yang lainnya Rasulullah mengatas Ibnu Sayyad karena sifat-sifatnya persis Dajjal, sifat-sifatnya orangnya dempal, kribo, ya, dan juga matanya picek satu. Subhanallah, ya. Maka Rasulullah tes, Rasulullah uji, benar Dajjal atau enggak dia? Ya, Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, "Ma taro, apa yang kau lihat?" Qala aro arsan alal ma, aku melihat singgasana di atas air. Maka Rasulullah, taro arsal iblis alal bahri wa ma taro? Apa engkau yang kau lihat itu adalah ya singgasana iblis yang ada di atas air, di atas lautan. Apa yang kau lihat? Ya, qala ara sadiqaini wa kadiban, aku melihat dua orang yang jujur dan satu pendusta. Ya, au kadibaini wa sadiqan, ataupun aku melihat dua orang pendusta, satu orang jujur. Faqala Rasulullah SAW, lubbisa alaihi, ya, da'auhu, sungguh omongannya kacau, tinggalkan saja dia. Ya, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar, intalaqa ba'da dzalika Rasulullah wa Abi Bakr wa Ubay bin Ka'ab. Setelah itu Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab, ya, ila nakhla allati fiha Ibnu Sayyad, ke sebuah kebun yang di situ ada Ibnu Sayyad. Dan ini menunjukkan Rasulullah berupaya untuk memastikan dia Dajjal ataupun bukan Ibnu Sayyad ini, ya. Wa huwa yaqtalu an yasma'a min Ibnu Sayyad sayyan, dan Rasulullah ingin mendengar sesuatu yang keluar dari Ibnu Sayyad, ya, tanpa diketahui oleh Ibnu Sayyad. Fara'aha un-nabi wa huwa muttaji'un, dan Nabi melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring di tengah-tengah sebuah kebun daripada kebun kurma, ya. Subhanallah. Fara'at ummu Ibnu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba ibunda daripada Ibnu Sayyad mengetahui Rasulullah bersembunyi, ya, di belakang salah satu daripada pohon kurma untuk mengintai Ibnu Sayyad. Maka ibunya pun mengatakan, wahai, ya, Ibnu Sayyad, wahai Safi, namanya adalah Safi, ya, hada Muhammad, itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasar Ibnu Sayyad faqala Nabi lau tarakathu bayyana, maka Ibnu Sayyad pun, ya, segera kabur, ya. Nabi pun mengatakan, kalaulah ibundanya membiarkannya, pasti jelas nampak apakah dia Dajjal ataupun bukan, ya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih dalam bab tentang Dajjal sebagai tanda besar hari kiamat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.